Halo teman-teman, selamat datang kembali ke Persekutuan Remaja Online. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat lagu pujian 10,000 Reasons. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Tuhan adalah Raja atas segala raja. Teman-teman, mari kita mengangkat suara kita dan menyanyikan lagu pujian Tinggi Namamu Dipuji. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan,
Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang Kau berikan sehingga kami bisa melakukan ibadah di rumah masing-masing ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dan Engkau memberikan hikmat agar kami bisa mendengar dan merenungkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih untuk segalanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, shalom teman-teman semuanya yang ada di rumah, apa kabar? Gimana ujiannya? Katanya udah selesai ya? Ya puji Tuhan ya, akhirnya semester ini juga berlalu. Nah, tak terasa ya kita udah sampai juga di penghujung dari bulan Mei ini. Nah, hari ini kita bersyukur sekali kita mendapat kesempatan untuk datang lagi ke rumah Tuhan, kita bisa beribadah bersama. Nah, semoga kalian masih ingat ya saya siapa ya? Ayo, masih ingat nggak siapa? Iya, saya Peter Chang, bukan Edwin Petrus. Ya, benar sekali teman-teman yang ada di rumah ya. Nah, pagi ini kita akan bersama membahas satu topik dengan judul The Gospel of Jesus Christ atau Injil Yesus Kristus. Nah, apa sih yang menarik dari Injil Yesus Kristus ini? Nah, teman-teman masih ingat gak waktu teman-teman saat teduh di rumah, saat at home ya, ketika masih membaca Injil Markus. Nah, saya tahu sih teman-teman sekarang udah masuk ke Injil Lukas ya, tapi coba kita flashback kembali ke Injil Markus. Nah, teman-teman masih ingat gak di kalimat mana ya di Injil Markus kita bisa menemukan Markus menulis demikian, inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Ayo coba teman-teman pikir lagi, di mana? Pasal berapa, ayat berapa? Iya, nggak apa-apa ya. Pasal 1 ayat 1 ya, tepatnya di pembukaan dari Injil Markus itu sendiri. Markus mengatakan inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Nah, kenapa sih dengan Injil Yesus Kristus? Bukankah teman-teman di rumah sudah pernah ya mendengar kata Injil ya? Mungkin teman-teman yang ikut sekolah minggu dari kecil, bahkan dari mungkin masih di dalam kandungan mama pasti sudah pernah dengar, oh Injil, iya. Kita sebagai orang Kristen kayaknya udah gak asing ya dengan kata Injil ya. Ya tentang kehidupan Yesus, ya tentang kelahiran, ya tentang mujizat Yesus, pelayanan Yesus sampai kematian Yesus. Tapi apakah Injil hanya sekedar tentang kehidupan Yesus atau Injil masih ada makna yang lebih dalam? Nah, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan topik ini ya. Inilah Injil Yesus Kristus, the Gospel of Jesus Christ. Nah, apa sih yang membuat Injil Yesus Kristus ini menarik? Ya, kenapa kita mesti mempelajari Injil Yesus Kristus? Dan apa dampak dari Injil Yesus Kristus ini kepada kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah, pagi ini saya nggak akan sendiri membahasnya. Ya, kita akan membahasnya bersama dengan siapa? Ya, kameranya diputar sedikit biar bisa kelihatan. Tereng! Ya, semoga gak bosan ya dengan contoh Aini lagi ya. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama belajar Injil Yesus Kristus ya. Jadi contoh kira-kira kita mungkin mulai dulu deh dengan kata Injil ya. Jadi Injil itu apa sih contoh? Ya, jadi sebelum kita bahas lebih jauh tentang hal itu, kita harus mengerti dulu sebenarnya konteks atau latar belakang situasi, kondisi ketika Injil ini dituliskan. Jadi pada masa itu ya sebenarnya ini kan ditulis ketika zaman Perjanjian Baru. Jadi ditulis di kalangan orang-orang ya murid-murid Kristus, konteks zaman yang pada saat itu adalah orang Yahudi. Pada saat itu orang Yahudi, orang Israel itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi sama kayak dulu bangsa Indonesia kan dijajah lama oleh siapa? Belanda ya. Sama siapa? Sejarahnya lulus sama Jepang. Sama Jepang ya, benar ya. sekali. Ya, jadi kira-kira seperti itu kan. Jadi waktu itu mereka sedang berada di bawah penjajahan Romawi. Otomatis orang yang dijajah pasti hidupnya sangat menderita ya. Dan yang berkuasa pada saat itu adalah Kaisar Romawi yang menjajah mereka. Nah, jadi kata Injil atau Gospel atau Evangel ya, Evangel itu bahasa adalah Yunani apa? Contoh, masih ingat nggak? Evangelion. Iya, Evangelion. Ya, itu bahasa Ya, Yunani ya. Dilupakan juga nggak apa-apa sih ya teman-teman. Yang penting Evangel, Gospel ya atau Injil itu pada saat itu ya
kata itu sebenarnya bukan kata yang dikaitkan dengan orang Kristen. Kalau zaman sekarang kan kita tahu Injil itu kita kaitkan sama, oh kalau dengar Injil itu pasti ada hubungannya dengan orang Kristen gitu kan ya. Ada yang menyebut juga Alkitab katanya itu bukan disebut Alkitab tapi menyebutnya kitab Injil Ya, seperti itu. ya. Nah tapi pada saat itu penggunaan kata Injil itu sendiri adalah kata yang biasanya dikaitkan dengan pemujaan terhadap kaisar. Oh begitu. Jadi misalnya ya, Injil itu sendiri kan artinya joyful tidings, kabar baik. Kabar baik yang berhubungan dengan kaisar. Kayak lagu-lagu Natal ya, biasanya ada joyful tidings seperti itu ya. Oh ya, good tidings to you. Oh iya benar-benar. Nah, kira-kira begitu, Injil itu kabar baik tentang apa? Jadi begini, kalau misalnya nih ya kaisar ulang tahun. Kaisar itu berhasil merebut satu daerah tertentu, daerah kekuasaannya makin banyak. Itu disebut Gospel, Injil, Joyful Tidings, kabar baik tentang kaisar gitu loh. Jadi sebenarnya kata itu adalah kata yang sangat umum sekali yang dipakai untuk menunjukkan ada satu kabar baik tentang kaisar yang terjadi. Nah, kira-kira begitu loh, Ko Edwin. Oh, berarti tentang kabar baik tentang kaisar ya. Kalau begitu berarti ini satu kabar yang membuat bukan hanya bangsa yang mereka punya kaisar, tapi juga bangsa yang dijajah juga seharusnya bersukacita dong ya kalau begitu ya mendengar tentang Injil itu. Ya, jadi kayak seperti dibuat namanya juga kaisar ya. Kalau dia ulang tahun biasanya dibuat sebuah festival yang meriah. Jadi kabar baik dan seluruh dunia waktu itu tahu gitu kalau si raja lagi ulang tahun. Tapi kan masalahnya begini ya. Kalau kaisar ulang tahun apa hubungannya dengan si rakyat jelata ini kan ya? Ya paling memang raja buat festival, dia bahagia sendiri. Bisa ngepost di Instagram atau di Facebook belum selamat ulang tahun sih kaisar. Waktu itu. Oh, belum ada. Ya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal ulang tahun ya. Kalau waktu itu kan kaisar ulang tahun bukan hanya negaranya atau bangsanya tapi rakyat jajahannya juga turut pasti harus merayakannya ya, seluruh dunia merayakannya ya. Satu kabar sukacita. Tapi tahu nggak Contoh, kalau saya ulang tahun juga satu dunia loh ngerayainnya. Oh gitu ya? Iya. Nah, coba lihat. Biasanya kalau saya ulang tahun di Facebook, wah pasti dikasih tahu ke teman-teman saya. Nah, hari ini Edwin Petrus ulang tahun. Nah, nanti orang-orang pasti ucapin happy birthday ya, wish you all the best, semoga panjang umur, sehat selalu, tambah tua. Nah, biasanya sih kayak gitu ya. Nah, saya juga gak kalah dong sama kaisar kayak gitu ya, semua orang merayain sih. Iya benar ya, itu kabar baik juga ya. Iya kabar baik juga, walaupun saya tambah tua sih tepatnya, tapi gak apa-apa itu kabar baik ya. Nah, kalau begitu kira-kira kalau kabar baik ini ya diterima oleh bukan hanya dirayakan bukan hanya oleh bangsa itu tapi juga oleh bangsa jajahan. Sebenarnya menarik sekali bukan kalau kita melihat kabar baik ini ya dalam perspektif atau pandangannya si Markus sendiri, karena dia bukan hanya menuliskan Injil tapi dia menuliskan Injil tentang Yesus Kristus. Iya, betul. Nah, berarti dia sedang memperkenalkan seseorang yang bisa dibilang ya punya derajat atau punya level yang sama dengan seorang raja. Makanya dia menuliskan Injil tentang Yesus Kristus. Berarti ini ada satu kabar sukacita, kabar baik tentang ulang tahun Yesus Kristus. Benar nggak kayak gitu Contoh? Iya, jadi gini kan ya, bisa dibayangkan ya kalau misalnya kita adalah orang-orang yang hidup pada zaman itu. Kan kita sudah punya mindset ya, berarti kalau jadi orang zaman waktu itu. Ketika disebut tentang Injil, kita kan sudah tahu, itu pasti sesuatu yang berhubungan dengan kaisar, kabar baik tentang kaisar gitu kan. Nah jadi menarik sekali ketika Markus memulai kitabnya, dia menuliskan Injil Yesus Kristus kan, Injil tentang Yesus Kristus. Seolah-olah dia mau kasih tahu nih, ini loh ada kabar baik juga, tapi sekarang bukan tentang kaisar. Sekarang ini kabar baiknya adalah tentang seseorang yang namanya adalah Yesus Kristus. Luar biasa kan? Iya luar biasa ya. Jadi saya jadi bertanya-tanya nih, siapa Yesus Kristus itu? Sampai ada seorang yang bernama Markus mau menuliskan tentang Yesus Kristus itu. Dan katanya ya waktu itu orang yang namanya Yesus banyak loh. Pada zaman itu satu nama yang ya nama pasaran lah ya. Mungkin sekarang kalau kita dengar yang namanya Michael, namanya siapa Stephen, namanya Budi, ya namanya Mary. Ya biasalah banyak orang yang nama kayak gitu ya. Kalau nama Aini mungkin agak unik ya, nggak jarang yang punya nama Aini ya. Ada juga sih. Oh ada juga ya. Ya kalau saya cari nama saya di Google Edwin Petrus banyak sih, ada sih yang namanya kayak gitu. Nah jadi kalau begitu sebenarnya nama Yesus ya nama yang biasa-biasa ya. Nah kenapa pertanyaannya sekarang gini, kenapa
mesti ditambahkan kata Yesus Kristus? Bahkan di Markus juga menuliskan dia juga anak Allah. Jadi apa yang sebenarnya spesial dari si Yesus Kristus ini, anak Allah ini? Ya, jadi kan seperti tadi Ko Edwin sudah katakan, Yesus itu nama yang umum sekali gitu ya. Jadi sudah dia tulis Injilnya tentang Yesus Kristus, siapa orang ini gitu. Emangnya dia ini kaisar juga begitu kan ya. Nah, menarik sekali teman-teman, memang Yesus itu adalah nama yang sangat umum pada saat itu. Yesus itu artinya adalah Allah menyelamatkan. God saves. Jadi memang nama yang umum. Oleh sebab itu kemungkinan itulah si Markus bukan cuma ngomong Yesus, tapi dia tambahkan Kristus di belakangnya. Kristus ini apa? Kristus ini sebenarnya bukan nama belakang. Jadi kan seperti nama Ko Edwin kan Edwin Petrus, nama belakangnya Petrus kan. Nah, Kristus ini memang bukan nama belakang, tapi diasosiasikan seperti nama belakangnya. Dia sering disebut dengan Yesus Kristus. Kristus itu apa? Kristus itu artinya adalah orang yang diutus atau diurapi oleh Allah. Kalau dalam bahasa Ibraninya disebut juga Mesias. Nah, teman-teman sering kan dengar Mesias. Mesias dan Kristus itu sama. Artinya adalah orang yang diurapi atau diutus oleh Tuhan. Nah, kenapa Tuhan mesti mengutus yang namanya Yesus Kristus? Bukannya biasanya Tuhan mengutus nabi ya? Saya dulu tanya nih ke orang Yahudi nih ya, katanya Kamu tanya ke orang Yahudi? Iya, saya kenal loh namanya Simon Petrus itu, kan ya? orang Yahudi kan. Dia bilang sama saya, orang Yahudi itu mereka itu sangat menghormati namanya Nabi Musa sama Elia. Ya, karena betul. Musa penerima Taurat, Elia itu nabi yang langsung naik ke surga, dia nggak mati. Nah, kenapa? Pertanyaannya saya sekarang, kenapa Yesus Kristus ini mesti diutus oleh Allah? Bukankah Allah bisa mengutus nabi-nabi ya? Di zaman PL kita juga lihat banyak nabi yang diutus ya, bahkan kalau kita membaca ya, ada namanya khusus kitab nabi-nabi, berarti banyak sekali nabi yang bisa diutus Allah. Kenapa Allah mesti mengutus yang namanya Yesus Kristus ini? Ya, jadi begini teman-teman, kalau kita lihat lagi ke cerita latar belakangnya, ini memang benar-benar sangat menarik sekali gitu ya. Jadi kalau tadi dikatakan Kristus itu yang diurapi oleh Tuhan, the anointed one, orang yang diutus untuk tugas khusus. Pada saat itu orang-orang sudah langsung berpikir orang yang diutus atau diurapi oleh Tuhan itu pasti adalah nabi. Karena mereka yang hidup di dalam zaman itu, jadi ini ceritanya kan di zaman Perjanjian Baru. Mereka ini punya nenek moyang yang hidup di zaman Perjanjian Lama. Dan biasanya mereka itu membaca kitab Perjanjian Lama yang diwariskan turun-temurun oleh orang tua mereka. Di zaman PL itu mereka kan sudah sangat biasa sekali dengan yang namanya nabi, yaitu yang mereka percaya orang yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan lidah Tuhan. Jadi nabi itu yang diutus kasih tahu ke umat Tuhan firman yang mau disampaikan oleh Tuhan. Jadi langsung lewat nabi. Kalau sekarang kan tidak ada nabi lagi. Juga kita sekarang bacanya lewat Alkitab. Nah, orang pada saat itu terbiasa tahu namanya nabi. Seperti tadi Ko Edwin katakan ada Nabi Elia, ada Nabi Musa, banyak sekali para nabi. Hosea, ya Daniel dan sebagainya ya. Iya, benar. Banyak sekali para nabi pada saat itu. Nah, masalahnya begini, setelah zaman Perjanjian Lama masuk ke zaman Perjanjian Baru, itu ada masa silent atau masa diam sekitar 300 sampai 400 tahun. Wah, lama juga ya. Nah, berarti masa diam Tuhan nggak berbicara sama ya, sekali. Iya, masa diam di mana Tuhan itu tidak mengutus para nabi sama sekali. Jadi nggak ada lagi waktu itu, zaman itu sama sekali tidak ada nabi yang diutus oleh Tuhan untuk ngomong langsung ke bangsa Israel. Nah, terus tiba-tiba ketika zaman Perjanjian Baru pas Yesus lahir itu disebutkan ini namanya Yesus Kristus, orang yang diurapi Tuhan, orang yang diutus oleh Tuhan. Heran dong mereka, bertanya-tanya dong, ini beneran nabi? Nabi siapa lagi? Kita sudah lama tidak ada nabi, tiba-tiba ada orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah nabi, begitu loh. Oke, berarti Yesus Kristus adalah seorang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan ya, berita dari kerajaan Allah, kerajaan surga itu sendiri ya, seperti itu ya contohnya. Iya, betul. Nah, kalau begitu coba kita lihat ya, sekarang kita coba beralih
ke kata berikutnya. Tadi kita udah mendengar penjelasan dari contoh ini tentang Injil. Injil itu apa? Kemudian siapa itu Yesus Kristus? Ya, yang menarik di sini adalah Markus menuliskan Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Ya, berarti ada satu penekanan yang khusus diberikan oleh Markus. Kenapa dia nggak sampai Yesus Kristus titik, tapi masih ada koma anak Allah. Berarti kita bisa bilang Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri ya. Dia punya level yang sejajar dengan Allah. Ya, mungkin juga kita sebagai orang Kristen pernah mendengar ya Allah Tritunggal ya. Jadi Allah kita itu adalah satu tapi punya 3 pribadi. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi mungkin hari ini kita nggak mau bahas sampai ke situ ya soal Allah Tritunggal ya. Nanti mungkin lain kali kita bisa bahas itu. Tapi yang saya pengen tahu ya, contoh sekarang kenapa mesti ditambahkan kata anak Allah di situ? Apa spesialnya atau apa yang mau disampaikan Markus di sini? Nah, jadi kalau tadi teman-teman melihat penjelasan, banyak hal yang sepertinya seolah-olah kontroversi, ya kan? Injil itu biasa disebutkan untuk kaisar. Markus ngomong Injil, Yesus nama yang umum, dia tambahkan Yesus Kristus. Penekanannya lagi ke Kristus, orang yang diurapi Tuhan. Tapi dia memang benar tidak titik, karena dia lanjutkan lagi dengan anak Allah. Karena begini, orang yang diutus Tuhan tadi mindset mereka akan berpikir bahwa ini adalah nabi. Padahal Yesus itu sendiri jauh lebih besar dari nabi. Betul dia nabi yang diutus oleh Tuhan datang ke dunia, tapi Markus kasih lagi satu penekanan. Dia ini bukan sembarangan nabi loh. Dia ini anak Allah, yang artinya begini, dia anak Allah. Nah teman-teman kalau dengar anak Allah, jangan berpikir bahwa Yesus itu diperanakkan gitu ya. Jadi makna anak Allah ini sebenarnya hanya ingin mengindikasikan bahwa Yesus itu punya sifat kesamaan dengan Allah ya, karena betul dia adalah Allah itu sendiri. Jadi begitu, untuk kasih penegasan kembali, ini nabi bukan sembarangan nabi, dia Allah yang diutus datang ke dunia, begitu. Nah, oke. Begitu. Kalau begitu berarti ini adalah satu kabar baik ya, kabar yang luar biasa ya, kabar tentang seorang kaisar ya, berarti seorang raja yang diutus oleh Allah ya untuk menyampaikan isi hati Allah. Ya, dia bukan hanya seorang kaisar ya yang punya tugas sebagai seorang nabi ya, tapi dia juga adalah seorang pribadi yang levelnya, derajatnya sama dengan Allah sendiri. Ya, kalau begitu ini adalah satu kabar yang sungguh seharusnya jadi kabar yang sangat luar biasa ya buat yang mendengarkan atau yang membaca tulisan Markus pertama kali ya, contoh ya. Iya, betul. Jadi betul sekali. Nah, justru inilah kabar baik itu yang sesungguhnya yang disampaikan oleh Markus. Kalau kabar baik tentang ulang tahun kaisar, seperti yang tadi saya katakan, kaisar cuman bahagia, dia yang bahagia. Terus apa hubungannya dengan rakyat jelata ini? Malah begitu kan? Disuruh kasih hadiah ya ke kaisar. Iya, disuruh bayar pajak kan, kaisarnya makin bahagia, rakyatnya makin menderita gitu kan. Nah, tapi ketika dikatakan ini kabar baik yang sesungguhnya adalah ketika Yesus datang, dia mau kasih tahu begini loh. Ini ada orang yang akan membebaskan kamu dari perbudakan, dan ini menggenapi apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama itu mereka tahu bahwa ada seorang nabi yang akan diutus, keturunan dari Daud, yang akan diutus datang ke dunia untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Bukan cuma perbudakan secara fisik, tapi perbudakan dosa. Nah, sebenarnya itulah yang dikerjakan oleh Yesus ketika dia datang ke dunia. Kalau teman-teman lihat bagian Markus yang selanjutnya lagi, dia itu banyak sekali menceritakan bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia mengajar, menyembuhkan orang sakit, bahkan orang yang mati dibangkitkan, berjalan di atas air. Banyak sekali mukjizat yang dia lakukan. Sama mengusir setan ya kalau di Markus. Ya, benar, mengusir setan. Jadi banyak hal yang dia lakukan yang menunjukkan bahwa benar loh, ini anak Allah loh. Bahkan ada banyak kesaksian dari orang lain yang ngomong bahwa ini bukan orang biasa, bukan nabi biasa, tapi dia ini benar-benar Allah. Iya, benar sekali ya. Jadi banyak kesaksian teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat ya, kita baca Markus 16 pasal, banyak sekali kesaksian yang diberikan oleh beberapa pribadi yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kita lihat ya, ketika Yesus dibaptis, ada suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepada dia aku berkenan.
yaitu suara Allah sendiri ya, suara Allah Bapa yang mengakui bahwa Yesus adalah anaknya sendiri. Ya, kemudian kita lihat juga ada pengakuan Petrus ya yang mengatakan bahwa Yesus anak Allah. Kemudian kita juga lihat pada saat Yesus disalibkan, prajurit-prajurit juga mengakui bahwa ini bukan orang biasa yang mati. Karena ketika dia mati, ya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak biasa terjadi. Ada gempa bumi, ya gelap gulita dan sebagainya. Ya mereka udah biasa nyalipin orang ya. Tapi ketika orang yang namanya Yesus Kristus ini disalibkan, terjadi sesuatu yang sangat menggemparkan waktu itu ya. Ini bukti juga bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahkan setan juga mengakui kalau Ya, dia anak setan juga Allah. mengakui ya bahwa Yesus adalah anak Allah ya. Kalau kita ingat peristiwa yang terjadi di Gerasa ya waktu itu ya. Ketika Yesus mengusir roh jahat dari seorang pria waktu itu di Gerasa. Banyak sekali pengakuan tentang Yesus anak Allah. Beda kalau misalnya saya nih ngakui saya loh anak presiden. Nah, teman-teman pasti nggak percaya kan? Iyalah, pasti bohong lah. Siapa yang bisa ngakui saya anak presiden ya? Pasti contoh juga nggak percaya Ya kan? nggak percaya Iya, lah. nggak percaya. Kalau saya dibilang anak papa saya ya orang percaya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, layak nggak kita percaya Yesus anak Allah? Gimana? Oh layak, nggak? oh Iya, ya. layak nggak kita percaya Yesus adalah anak Allah? Ya tentu saja ya, jadi sekalipun begini ya, kalau saat ini kan kita tidak bisa ketemu langsung sama Yesus yang hadir secara fisik, seperti murid-murid pada waktu itu yang bertemu langsung dengan Yesus. Nah tapi pada saat ini kita bisa bertemu secara pribadi dengan Yesus itu melalui apa yang tersedia bagi kita, firman Allah, Alkitab yang sudah ditulis untuk kita. Nah di situ kita bisa mempercayai Dia lewat pembacaan yang teman-teman lakukan terhadap firman Tuhan, juga ada Roh Kudus yang bekerja, kita diyakinkan gitu ya, banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa benar sungguh dia itu adalah anak Allah. Bahkan ya misi utama Yesus datang ke dunia ini seperti yang kita tahu dan yang tercatat di dalam kitab Injil itu adalah untuk memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah. Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan ya, dia datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Bukan cuma perbudakan dari penjajahan bangsa asing, tapi penjajahan dosa yang melekat pada itu kita. Yang paling penting ya, pembebasan dari penjajahan dosa. Iya, betul. Itu yang paling penting karena dosa itu adalah masalah utama manusia kan. Jadi Kristus itu adalah hamba Tuhan yang menderita. Jadi dia datang ke dunia seperti yang ditulis dalam Markus 10 ayat 45. Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tapi sekali lagi, dia ini kaisar, bukan kaisar yang mementingkan dirinya sendiri. Mana ada kaisar yang mau memberikan nyawanya untuk rakyatnya, benar nggak? Iya, benar. Ini kaisar yang datang memberikan kabar baik, kabar sukacita kepada orang-orang yang membutuhkan, bahkan memberikan nyawanya sendiri untuk rakyat, gitu ya kira-kira. Jadi dia ini kaisar yang menyerahkan nyawanya. Tapi apa yang dia lakukan, jelas kita lihat membuktikan bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Ketika dia mati, waktu matinya saja para pengawal yang menyalibkan dia bisa memberi kesaksian bahwa sungguh ini orang bukan orang biasa, ini anak Allah. Padahal mereka bukan orang yang percaya Tuhan. Betul, padahal mereka yang menyalibkan dia gitu loh. Orang itu bisa kasih kesaksian ini anak Allah. Tapi nggak berhenti sampai di situ. 3 hari kemudian dia kembali menunjukkan kehebatan dan kuasanya sebagai Allah karena dia bangkit. Jadi dia adalah Allah yang hidup, yang mengalahkan maut, begitu loh. Jadi apa yang dia lakukan sampai kepada akhirnya itu membuktikan sendiri bahwa dia adalah Allah dan tidak berhenti sampai di situ. Ketika Markus kasih tahu tadi ya, yang pertama kali kan tadi dikatakan Markus pasal 1 ayat 1, permulaan Injil Yesus Kristus anak Allah. Lalu kemudian Markus itu banyak sekali menceritakan di sepanjang kitab Markus itu tentang apa yang dilakukan oleh Yesus itu, anak Allah itu. Kemudian sampai di akhirnya, di akhir dari kitab ini, pesan terakhir, paling terakhir sekali di ayat terakhir ya, kalau teman-teman lihat di pasal 16 itu ada sebuah pesan terakhir yang disampaikan. Jadi gini, ketika murid-murid itu semua sudah lihat Injil itu, sudah kenal Injil itu, sudah melihat semua perbuatan Allah itu, pesan terakhirnya dikatakan, pergilah, beritakan Injil itu ke segala penjuru. Nah, jadi pesan itu juga untuk kita sih saat ini ya. Iya, benar. Pergi beritakan Injil itu kalau kamu sudah benar-benar merasakan dan kamu sudah melihat sendiri. Ko Edwin mungkin pernah ya merasakan Injil itu, apa dampaknya dalam hidup Ko Edwin?
Iya benar sekali ya. Sebenarnya buat saya sendiri mengenal Injil udah dari kecil ya, dari ikut sekolah minggu ya, udah banyak mendengar cerita-cerita Injil. Bahkan kalau ikut kuis Alkitab ya biasanya selalu menang sih ya, karena saya dari dulu seneng senang menghafal tentang Injil ya. Bahkan ketika saya beranjak remaja, beranjak dewasa, Injil itu sebenarnya bukan lagi hanya sesuatu yang saya hafalkan, yang saya tahu, yang ada di dalam otak saya, tetapi saya merasakan apa yang namanya Injil itu. Injil yang mengubahkan hidup saya, Injil yang mentransformasi kehidupan saya dari manusia lama ya yang penuh dengan dosa menjadi manusia baru yang kian hari hidup semirip dengan Kristus. Ya kalau teman-teman mengenal saya dulu ya kayaknya sih nggak mungkin ya, karena kita jarak usianya beda jauh ya. Nggak apa-apa, saya ceritakan aja kalau gitu ya. Nah teman-teman, waktu saya masih remaja ya, mungkin masih sekolah dulu ya, sampai berapa tahun terakhir ini saya itu sebenarnya cukup emosional ya, orang yang sangat emosional, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah ya, sensi, gampang terpancing emosi ya, kira-kira seperti itulah ya. Tapi saya bersyukur pelan-pelan berita tentang Injil ya, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus mengubahkan kehidupan saya melalui Injil yang saya baca, melalui firman Tuhan yang saya baca. Bagaimana mengubah saya yang jadi emosi menjadi orang yang sabar, yang belajar untuk melihat sesuatu jangan hanya dari kacamata saya sendiri. Ketika menghadapi sesuatu belajar untuk lebih dewasa, bukan hanya secara usia saya tambah tua, tetapi secara iman juga bertumbuh dewasa. Ya kalau waktu saya kecil dulu bisa dijanjiin sesuatu nih, janjiin sesuatu sama papa mama, kalau nggak terpenuhi ya, tergenapi, wah itu pintu di rumah siap-siap aja saya banting ya, pintu di rumah siap-siap saya banting. Nah dulu ya saya ingat ya, saya itu suka banting handphone loh teman-teman ya. Kalau saya emosi, wah orang kaya depan ini mata bisa dibanting. Ya kalau misalnya saya emosi sekarang, mic ini saya banting, mau lihat nggak teman-teman? Oh jangan-jangan ya, nanti mic gereja rusak ya. Nah, tapi bersyukur ya, saya juga bukan, saya sebenarnya masih terkadang masih bisa terpancing emosi ya, tapi Roh Kudus yang terus mengingatkan saya, mengubahkan saya untuk tidak lagi menjadi orang yang gampang emosian ya. Injil itu sudah mengubahkan saya, mentransformasi saya. Bagaimana Tuhan Yesus itu ya bukan hanya ada lagi di dalam pikiran saya ya, pengetahuan saya tentang siapa itu Yesus Kristus, anak Allah, tetapi anak Allah itu sendiri sudah mengubahkan hidup saya. Saya hidup bersama dengan pimpinan anak Allah itu. Iya, ya, amin ya. Amin ya, puji Tuhan ya. Dan saya percaya juga teman-teman di rumah, ya nggak apa-apa, kita setiap hari kita membaca Alkitab ya, kita membaca Injil. Ya biarlah Injil itu sendiri terus mengubahkan kita, mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Allah ya. Kita terus diubahkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Ya, memang seharusnya Injil itu mengubahkan hidup kita ya. Jadi bukan hanya kita tahu, tetapi kita do something ya setelah kita tahu. Iya, sama seperti murid Kristus yang pada saat itu ketika melihat sendiri, bertemu secara pribadi dengan Sang Injil itu, Yesus Kristus yang adalah anak Allah, hidup mereka sepenuhnya diubahkan. Benar. Dari orientasi tujuan hidup mereka juga diubahkan. Dari mereka yang penjala ikan jadi penjala manusia. Iya benar, dari orang yang pengecut jadi tidak takut untuk memberitakan Injil kemana-mana. Nah apalagi ya hari ini kan kita memperingati hari Pentakosta ya, Roh Kudus turun ya, itu adalah bukti bahwa Allah beserta kita, Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Nah itulah bagaimana Tuhan mau terus mengubahkan hidup kita melalui Injil yang kita baca, Injil yang kita dengar, dan Injil yang kita hidupi. Iya benar, bahkan sampai murid-murid Kristus yang percaya dengan Injil, membela Injil itu sampai menyerahkan nyawa mereka untuk Injil benar, yang meninggalnya dengan cara yang sangat tragis ya. Ada yang disalibkan terbalik, ada yang bahkan dimasak hidup-hidup, ya jadi makanan singa, ya banyak sekali ya kalau kita baca sejarah bagaimana murid-murid berjuang untuk menjadi saksi Injil karena mereka sudah melihat bagaimana kuasa Injil itu mengubahkan, ya membuat hidup mereka menjadi manusia baru. Ya teman-teman, jadi saya harap ya kita semua juga mau belajar terus ya untuk terus percaya pada Injil itu dan membiarkan Roh Kudus Tuhan yang mengubahkan kita. Tadi Ko Edwin juga sudah menyaksikan bagaimana hidupnya yang diubahkan. Saya percaya kita semua juga dalam proses itu ya, untuk belajar semakin hari semakin serupa dengan Kristus, Allah yang kita percaya itu. Amin. Nah jadi teman-teman ikuti terus persekutuan online kita, karena ini dalam minggu-minggu ke depan kita akan belajar untuk berjalan di dalam proses itu teman-teman ya.
ya, berjalan di dalam proses hidup kita diubahkan oleh Injil itu. Jadi tema-tema selanjutnya akan membahas bagaimana kita menjadi murid Tuhan yang hidup di dalam Injil Kerajaan Allah, Injil Kerajaan Yesus Kristus yang Dia beritakan kepada kita. Ya, dan jangan lupa teman-teman stay at home juga ya. Ya, kalau kita hanya ibadah online, ya kalau teman-teman nggak membaca Injil itu sendiri, bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak hati Tuhan, Ya, apa yang betul menjadi sekali. Suara Tuhan yang Tuhan mau ubahkan dalam hidup kita. Yes, betul sekali. Ya, terima kasih Ko Edwin untuk Iya, terima waktunya kasih hari juga ini. contoh ini. Ya, oke. Ya teman-teman, mari kita tundukkan kepala dan sekali lagi kita berdoa. Kita Ko Edwin yang pimpin kita dalam doa ya. Ya, teman-teman semua, mari kita bersama-sama kita mau berdoa. Teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan tentang Injil itu. Ini bukan hanya sebuah berita baik tentang seorang kaisar yang tidak mementingkan rakyatnya, tapi ini adalah seorang raja di atas segala raja yang mau turun ke bumi mengambil rupa sama seperti kita, yang mau merasakan apa yang kita rasakan. Ini adalah berita tentang Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang datang untuk mati bagi dosa-dosa kita, bagi dosa-dosa teman-teman yang ada di rumah dan dosa-dosa kita semuanya yang ada di muka bumi ini. Pertanyaannya sekarang teman-teman, maukah engkau percaya dengan Injil itu? Jika engkau mau, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dan minta Tuhan yang bekerja melalui Injil yang kita baca, melalui Injil yang kita dengarkan, kita boleh menghidupi berita Injil itu, dan biarlah Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau adalah firman yang menjadi manusia, firman yang turun dari surga mengambil rupa sama seperti kami untuk datang menebus, datang menggantikan kami mati di atas kayu salib sehingga kami dibebaskan daripada penghukuman dosa. Inilah sebuah kabar baik yang kami terima. Inilah sebuah kabar baik yang akan mengubahkan hidup kami. Kami percaya dan kami mau menyerahkan hidup kami. Biarlah boleh terus Tuhan ubahkan. Kami boleh terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami boleh hidup terus seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami tahu kami tidak gampang untuk berjuang melawan dosa. Tapi kami percaya bahwa Allah menyertai kami. Roh Kudus ada tinggal bersama-sama dengan kami, mengingatkan kami akan firman yang sudah kami dengar, firman yang sudah kami renungkan, firman yang akan kami lakukan. Tuhan tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan, hidup kami ini. Dikala kami masih muda, biarlah ketika kami sudah mengenal Tuhan, kami boleh terus menghidupi iman kami ini sampai ketika Engkau memanggil kami untuk kembali. Dan biarlah kami juga bukan hanya mendengar dan melakukan firman Tuhan, tapi kami juga memberitakannya, membawa firman ini kepada orang-orang yang belum mendengar. Karena itulah sebuah kabar baik, kabar sukacita dari surga yang Engkau bawa sendiri kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah beroleh keselamatan oleh Injil. Kami sudah menjadi anak-anak Tuhan, kami sudah menjadi warga kerajaan surga, dan kami menantikan kedatangan daripada Engkau yang kedua kalinya untuk membawa kami tinggal bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, walaupun kami ada di rumah, kami tapi boleh bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya dalam jaringan online. Kami boleh bersama-sama bersekutu, bernyanyi, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Biarlah Tuhan juga pimpin kami selama 1 minggu ke depan di dalam apapun yang kami kerjakan. Biarlah kami boleh melakukannya seturut dengan firman Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Teman-teman, kita ketemu lagi di persekutuan remaja online kita minggu depan ya. See you. Bye-bye. God bless.